teman-teman. Shalom. Shalom teman-teman. Shalom. Kurang keras. Shalom teman-teman. Shalom. Lebih keras lagi dong. Anak-anak muda itu harus punya jiwa yang semangat. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sore malam hari ini kita bersyukur sama Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita boleh datang ke tempat ini untuk sama-sama memuji, meninggikan Tuhan. Dan kami juga bisa bersyukur pada hari ini karena begitu besar kasih Tuhan terhadap kita. Mari kita sembah Tuhan. Siapkan hati kita, pikiran kita. Kita fokus menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau begitu baik Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh tak terbatas kebaikan-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu mengalir setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Sembah Raja di atas segala raja. Sembah pencipta alam semesta. Pencipta setiap kami. Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Mari sembah Tuhan lebih lagi. Oh Jesus, we worship you. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau begitu baik, baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami bersyukur. Oh, kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Oh, Jesus, we worship you. Engkau gunung batu keselamatan kami ya Tuhan. Malam hari ini kami datang Tuhan untuk sama-sama menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang dimuliakan, hanya Engkau yang dimuliakan Tuhan. Kami bersyukur. Oh Jesus, kami perlu Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh haleluya. Oh haleluya.
Kami mau dekat dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami dekat dengan Engkau Tuhan, masalah sebesar apapun, badai sebesar apapun, kami tahu Tuhan, kami akan tetap tenang. Karena kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang beserta dengan kami, tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau sama-sama menyembah Engkau ya Tuhan, Raja di atas segala raja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat
Nyanyikan lebih keras lagi. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Sama-sama nyanyikan. Mengalir Bapa kekal mulia, memulihkan setiap kami Tuhan, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Saya undang bangkit berdiri teman-teman semua. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari kita angkat tangan kita dan nyanyikan. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Katakan sekali lagi. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Hanya bersamamu Bapa, ada ketenangan dalam diri kami ya Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Malam hari ini Tuhan, kami siap memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan siap berlompat-lompat bagi nama Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Siap melompat bagi nama Tuhan? Semuanya siap? Haleluya. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala. 1, 2, 3. Sama-sama katakan. Know that I love you. You know that I want you. Know so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up, and I will live for you. And I am before you. King of majesty, and I have one desire you, just to be with you, my love, just to be with you, my love. Semuanya siap lompat bagi Tuhan. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Sing Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Woo! Sama-sama katakan. You know that I love you. You know that I want you. Know so much more than I had before. These words are from
bagi Tuhan? Siap melompat? Mari kita sama-sama nyanyikan. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my love, just to be with you. Sama-sama nyanyikan lagi. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my love. Sekali lagi katakan King of Majesty, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my love, just to be with you, my love. 1, 2, 3. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Oh Jesus, 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 you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you, and forever and ever I give my praises to you. Sing forever, ever and ever I give my praises to you. Haleluya, haleluya. Silakan duduk teman-teman semua. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau memberikan hidup kami Tuhan. Kami mau menjadi seperti-Mu ya Tuhan. Memiliki kasih, memiliki pribadi yang memberi, mengampuni ya Tuhan. Ajarkan kami malam hari ini Tuhan, untuk selalu mengampuni Tuhan. Apapun keadaan kami ya Tuhan, apapun yang kami alami Tuhan, kami tetap mau mengampuni ya Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, kan ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, dan kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Mari sama-sama nyanyikan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, kan ku
Mari kita nyanyikan, ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, panjang setulus kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan salib-Mu. Ku mau jadi, oh, ku mau jadi, oh, ku mau jadi, ku mau jadi, aku mau jadi, oh, ku mau jadi, oh, seperti-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan nama Tuhan kita. Kami mau jadi seperti-Mu, serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Oh, Jesus, mari nyanyikan lagi, ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku, saya persilakan kepada hambanya. Di hati-Mu setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, Haleluya. Perjalanan dosa kami sudah selesai. Yang sekarang kami jalani ya Tuhan adalah perjalanan sebuah proses untuk menjadi lebih serupa dengan Engkau ya Tuhan. Kami sudah ditebus, kami sudah diampuni. Dan sekarang proses yang kami jalani adalah dari hari ke hari menjadi lebih berkenan kepada Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa kami dapat belajar untuk lebih mengenal Tuhan. Sehingga kami dapat belajar untuk bertindak, bersikap, berpikir lebih seperti Tuhan dari hari ke hari. Dan itulah yang Engkau inginkan Tuhan. Karena itu Bapa, sore hari ini kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan beserta dengan kami,
duduk bersama dengan kami, mengajar kami masing-masing sesuai dengan keberadaan kami yang Engkau sangat mengetahuinya sampai ke dasar. Agar Tuhan kami dapat mendengar firman Tuhan dan kehendak Tuhan secara khusus. Dan kami mendengar apa yang dikatakan oleh Roh-Mu kepada kami masing-masing sore hari ini. Tuhan, urapi hamba-Mu, sebab ini adalah bagian-Mu Tuhan untuk berbicara kepada kami. Biarlah Roh Kudus sendiri yang berfirman kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami perlu Engkau. Biarlah komunitas kami sore hari ini tidak sia-sia sebab Engkau hadir di sini dan mengajar kami. Ya Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan berfirman-Lah. Kuduskan layakan hamba-Mu Tuhan. Urapi kami semua. Ya Tuhan, kami bersyukur menyambut semua kebaikan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom. Puji Tuhan. Oke, tolong Dan. Oke, shalom, apa kabar? I cannot hear you. Apa kabar? Baik. Oke, kalau sudah apa kabar, saya ingin tanya, kabar apa yang sekarang ini paling ngetren, paling ngetop? Nggak banyak ya, tapi mungkin salah satu yang paling ngetop adalah ghosting. Tahu ghosting nggak? Aduh, kalau nggak tahu ghosting sih keterlaluan rasanya kan. Ghosting. Gimana sih rasanya kalau kena ghosting kan kayak gitu? Kalau kena ghosting kayak begitu kan rasanya, ngerti nggak ya ghosting ya? Nggak tahu tak? Kalau nggak tahu harus di skip aja nih. Ghosting itu adalah orang yang, dalam hal ini adalah orang yang pacaran tiba-tiba pastinya hilang seperti hantu gitu. Nggak ada kabar, nggak ada berita, tiba-tiba yang hilang. Nah itu ghosting. Hari ini lagi rame lah sebenarnya ghosting itu. Nah ghosting, kalau kita kena ghosting itu kemudian ya rasanya kayak apa begitu ya. Sampai kemudian terdapat begitu banyak pendapat tentang hal seperti ini. Ribut di Twitter, di mana-mana, di Instagram, ribut benar-benar tentang satu hal ini. Ghosting yang tiba-tiba kata yang tidak pernah kita dengar, tiba-tiba jadi ngetop. Dan semua orang berpendapat. Ya harusnya begini loh, harusnya begitu loh, nggak kira-kira loh, ya harus ngerti lah, segala macam ramai sekali. Semua orang punya pendapat masing-masing ketika ada sebuah peristiwa seperti itu. Dan kita berpikir, harusnya bagaimana sih? Ya, harusnya bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan apabila terjadi ghosting kayak begitu, itu harusnya seperti apa? Pendapat yang paling baik itu seperti apa? Ya sebenarnya katanya percuma sih, diungkit-ungkit, diramein kayak begitu kan percuma gitu. Lebih baik udahlah ampuni, udahlah maafkan, udahlah masing-masing jalan gitu. Mendapat seseorang yang jauh lebih baik dan bla 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 bla, itu sempurna, itu bagus, itu baik. Gampang nggak sih kayak begitu? Nggak gampang juga. Kalau kita dengar orang lain mah gampang ngomong. Nasehatin ya udahlah, buat apa kalau dilanjutin juga kan nggak bla 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 gitu. Tapi kalau kita sendiri yang ngalamin, beda rasanya. Kenapa seperti itu? Memang di dalam dunia ini, dan tolong klik. Nah, dalam dunia ini kita melihat bahwa semua manusia dalam kehidupan kita di dunia ini memang tidak sempurna. Dan selalu terjadi hal-hal yang membuat kita terluka, membuat kita kecewa, membuat kita, ya pokoknya seperti itulah, nggak nyaman sama sekali, membuat kita sangat-sangat kayak begitu. Sering terjadi. Karena apa? Karena manusia itu berdosa. Karena manusia itu belum sempurna. Sampai hari ini. Dimanapun juga masih terjadi masalah-masalah. Di gereja, di rumah tangga, dimanapun. Terjadi masalah. Dan karena itulah hal yang disebut dengan pengampunan itu menjadi sebuah bekal perjalanan yang tidak boleh tidak harus ada. Tanpa pengampunan
kita akan bertemu dengan orang-orang yang melukai kita, yang mengecewakan kita, yang cheat kepada kita gitu loh. Dan itu tanpa pengampunan, dunia ini akan kacau. Kita lihat di luar sana ada apa namanya peristiwa-peristiwa, berita-berita, kekacauan-kekacauan yang sangat luar biasa. Itu karena manusia tidak sempurna. Ada keserakahan, ya, ada segala macam. Dan tanpa pengampunan, kita bisa bayangkan dunia ini menjadi seperti apa. Dalam keluarga pun demikian. Suami istri ketika pacaran rasanya everything okay, everything beautiful, everything so perfect gitu. Tapi ketika menikah, waduh ternyata kita harus banyak menyesuaikan diri. Karena apa? Karena saya punya kekurangan, dia juga punya banyak kekurangan. Dan tanpa pengampunan akan terjadi kekacauan yang besar. Karena itulah pengampunan ini menjadi satu bekal kehidupan kemanapun kita pergi. Di dalam pekerjaan nanti, dan bisnis nanti juga sama. Pengampunan itu menjadi bekal mutlak yang tidak boleh tidak, itu harus ada. Dan karena itulah Alkitab mengajarkan, menuliskan kepada kita, memerintahkan bahkan kepada kita untuk tetap memiliki stok pengampunan, persediaan pengampunan yang berlimpah-limpah. Aku berdoa katanya supaya kasihmu makin berlimpah. Karena apa? Karena inilah dalam kasih ada pengampunan dan tanpa pengampunan kita akan mengalami kekacauan dan karena itulah kita butuh dalam perjalanan kehidupan ini pengampunan yang begitu banyak dalam hidup kita, dalam hati kita. Karena sekali lagi, saya penuh kekurangan, kita semua penuh kekurangan, mereka penuh kekurangan, dan kemudian kita bergaul bersama. Dan itu akan terjadi banyak luka, terjadi banyak kekecewaan, dan pengampunan adalah satu bekal yang tidak boleh tidak. Kita harus bawa kemana-mana. Itu pengampunan. Oke, klik. Lihat, Alkitab banyak sekali membahas tentang pengampunan. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya kami salah, mereka salah. Sama. Kami mengampuni, kami juga harus diampuni. Dan inilah kenyataannya. Kemudian ayat yang selanjutnya, Matius 6, 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga di surga akan mengampuni kamu. Artinya adalah kamu tidak boleh tidak, harus mengampuni. Tanpa pengampunan ini, maka kehidupan kita akan begitu berat. Dan karena itu Tuhan dalam tanda petik maksa kepada kita. Oke, ampuni. Kalau tidak, aku juga tidak ampuni kamu. Dan kita dipaksa untuk lakukan itu karena pengampunan adalah satu hal yang mutlak. Markus 11 ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, lihat ketika beribadah, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di sorga juga tidak mengampuni kesalahanmu. Lihat nih, saudaraku, kalau kita pergi ke gereja, beribadah, berdoa, apa sih yang kita butuhkan? Hati yang tulus, hati yang terbuka, hati yang siap, hati yang memuji, ya kan? Tapi Alkitab bilang tidak sebutkan itu loh. Alkitab justru ngajar, ketika kamu sedang berdoa, sedang beribadah, tiba-tiba ingat kepada seseorang, Alkitab ngajar, pulang. Ampuni dulu orang itu, berdamai dulu dengan dia, baru balik lagi. Artinya adalah di sini harus punya bekal pengampunan dan itulah yang kita bawa ke hadapan Tuhan ketika kita beribadah, ketika kita berdoa. Pengampunan adalah sesuatu yang sangat-sangat mutlak harus ada dalam hati kita. Dan kita ketika kita mengampuni, kita juga harus mengampuninya itu seperti Kristus mengampuni. Itu standarnya. Itu standarnya. Oke lah, aku ampuni kamu, tapi asal kalau itu standar manusia kan. Tapi Tuhan tidak begitu. Dan yang Tuhan mau, kita mengampuni seperti Tuhan. Bukan seperti orang-orang mengampuni orang lain gitu. Ya kita mengampuni orang lain kalau dia baik kan, kalau dia bertobat, kalau dia berubah, kalau dia tidak mengulangi lagi. Bayangin kalau Tuhan lakukan itu kepada kita. Hancur kita. Ya kan? Coba kita pikirin. Kalau Tuhan memiliki syarat seperti yang kita punya gitu. Kata Tuhan oke lah aku ampuni kamu, tapi jangan ngulangi lagi. Tiba-tiba kita ulangi lagi kan?
Kita ulangi lagi. Tetapi Tuhan tetap mengampuni. Dan kita diajar untuk mengampuni seperti Dia mengampuni. Karena itu saya bilang tadi, kita butuh stok yang begitu banyak pengampunan dalam hati kita. Oke, lanjut. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus menjawab berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya. Amin. Dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, berkata, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi itu kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ini adalah sebuah ilustrasi yang Tuhan Yesus ceritakan kepada murid-muridnya. Coba klik dan. Hamba itu berhutang begitu besar kepada raja itu. Sehingga ketika kita hitung-hitung dengan gaji hari ini, maka hutang hamba kepada raja itu adalah besarnya 3 triliun rupiah. Begitu besar. Tuhan Yesus tentunya memakai jumlah ini untuk menggambarkan betapa hebatnya dosa dan betapa besarnya pengampunan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Tanpa pernah kita sadari bahwa apa yang sudah Tuhan bayarkan buat kita itu begitu besar. Tapi kemudian orang itu bertemu dengan seorang temannya yang hutang kepada dia cuma 5 juta rupiah. Itu perbandingannya. Tetapi orang ini tidak mau mengampuni temannya. Itu berarti 1 berbanding 600 ribu hutangnya itu. Tetapi orang ini tidak mau mengampuni saudaranya. Nah di sini apa sih yang kita pelajari? Kita mesti sadar bahwa Tuhan sudah mengampuni kita itu bahkan sampai satu batas yang sebenarnya tidak bisa kita bayangkan. Begitu besar. Kadang-kadang kita tidak pernah merasa bahwa hutang kita, dosa kita itu sebesar itu. Tetapi sebenarnya itulah yang terjadi. Nanti kita akan lihat. Oke, klik lagi. Nah di dalam Kejadian 4 ayat 23, yang diinginkan manusia kecenderungannya adalah begini. Ini bercerita tentang Lamek. Lamek itu keturunan Kain. Saudaranya Habel itu. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hei istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini.
Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Lamek ini orang yang kayak begitu. Ketika dia dilukai, dibunuhnya orang itu. Kalau orang melukai aku harus membalas dia 77 kali lipat. Dan ini adalah satu kebencian yang seringkali mampir dalam hati kita, bukan? Ketika kita dilukai, ketika kita dikecewakan begitu, inginnya kita ngancurin sampai habis buat itu. Itu adalah roh Lamek. Kebencian, nafsu untuk menghancurkan dan membalas sampai berkali-kali lipat. Itu Lamek. Tuhan bilang apa? Pengampunan 70 kali 7 kali. Lamek berkata apa? Pembalasan 77 kali lipat. Kita seperti apa? Nah, disinilah kita perlu belajar banyak bahwa selain Tuhan menginginkan agar kita mengampuni, ada juga nafsu yang sebegitu besar untuk membalas dan menghancurkan ketika seseorang dilukai. Oke, klik lagi dan nah, memang mengampuni itu tidak mudah. Mengampuni itu tidak mudah. Ya, mengampuni orang yang bersalah melukai hati kita itu tidak mudah. Karena kita merasa terluka, merasa dikhianati, merasa dilecehkan dengan perbuatannya kepadaku. Aku sudah merasa dihina, aku merasa tidak berarti, aku merasa seperti sampah. Dia merasa rugi, merasa tidak adil, merasa jadi korban. Dan yang lebih itu lagi adalah sikapnya tetap pika sebelun dan tidak pernah minta maaf. Merasa tetap benar aja terus. Bukankah kita akan lebih mudah untuk mengampuni orang kalau dia itu datang kepada kita, nangis-nangis minta maaf gitu loh. Itu pun ya nangis-nangis lah. Kan begitu. Tapi kalau orangnya masih petang-peteng dan kita harus ampuni dia, oh itu lain perkara. Ini bagiannya adalah 77 kali lipat. Kalau dia masih balaga, kalau dia masih petang-peteng kan, kalau dia tidak berubah, kalau dia malah di luar itu membelokkan cerita. Dan itu kita semakin aduh, seperti apa? Tidak mudah untuk mengampuni. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang seperti itu. Oke, dan. Nah, dengan merasakan susahnya mengampuni orang lain. Saya merenungkan itu. Karena saya pun dilukai. Saya pun bergumul untuk mengampuni seseorang. Benar. Anger we nempo banget nama pika sebelun. Ya, saya ngaku jujur benar. Kapangi di gereja, nduk. Ingat kudu ngampuni. Tapi angernya nempo banget nama, aduh. Enak sekali. Dan itu pergumulan kita kan. Kita bergumul, susah sekali mengampuni orang-orang seperti itu. Dan disitulah kemudian ketika saya berdoa, saya disadarkan, Seng, tahu nggak? Kamu susah mengampuni orang itu. Kamu bisa rasakan nggak bagaimana pergumulanku untuk mengampuni engkau? Saya yang pemberontak, saya yang tidak setia. Ngerti nggak sih? Bagaimana susahnya Tuhan harus mengampuni kita. Ketika kita merasakan sulitnya mengampuni orang lain, siapapun dia, bahkan mungkin orang tua kita, susah sekali mengampuni orang seperti itu. Disitulah kita belajar dan sadar, Tuhan mengampuni kita itu enggak gampang. Bahkan satu kali dia harus bayar dengan nyawanya sendiri. Enggak gampang. Enggak gampang untuk mengampuni kita. Karena itulah Tuhan mengilustrasikan hutang kita kepada dia. Itu begitu besar. Bertriliun-triliun yang tidak bisa kita bayar. Tapi dia telah bebaskan. Enggak gampang. Tidak gampang. Dan dengan berbekal itu, semoga kita sadar
kalau Tuhan mau mengampuni aku dengan membayar harga yang begitu hebat, mengapakah dosa yang kecil yang membuat aku terluka justru karena aku egois saja sebenarnya. Aku tidak mau mengampuni dia. Oke. Jadi ketika itu saya sadar, oh Tuhan, betapa egoisnya aku. Aku memang sebel sama dia. Tapi ingatkah betapa sulitnya Tuhan mengampuni aku sampai dia harus mati di atas kayu salib. Kan? Mengapa kita harus mengampuni orang? Oke, yang pertama adalah dendam adalah penjara sebenarnya. Dendam, kebencian, nafsu membalas itu adalah algojo yang memaksa atau menyiksa hidup kita. Oke, klik dan. Oke, dengan mendendam kita untung nggak? Dengan membalas kita untung nggak? Rasanya kita puas. Dan kalau kita mengampuni rasanya kita rugi, kan begitu? Tapi kalau kita pikir sebenarnya untung dan rugi itu berdasarkan apa gitu? Sebenarnya itu hanya untuk memuaskan ego kita kan? Ego kita yang merasa dilecehkan, ego kita yang merasa lebih hebat dari dia. Itu yang merasa dilecehkan dan dengan membalas rasanya untung. Padahal sebenarnya tidak ada gunanya sama sekali membuat seseorang sengsara, apa untungnya kita gitu loh. Nggak ada untungnya sama sekali. Tetapi itu yang membuat kita memilih hal-hal yang salah karena ada ego, karena ada kesombongan dan yang lain-lain. Oke, dan nah dengan mengampuni kita sebenarnya diampuni. Alkitab bilang begitu kan. Kalau kau mengampuni maka Bapa di surga akan mengampuni engkau. Sebenarnya mengampuni itu adalah satu hal yang baik. Satu hal yang indah. Jadi kalau kita mengampuni, maka kita diampuni. Kemudian kita dibebaskan dari penjara siksaan. Ketika Tuhan memerintahkan untuk mengampuni, sesungguhnya saat itu Tuhan mau melepaskan kita dari beban dan benih kepahitan yang sangat menyiksa. Nih, kalau kita sedang membenci seseorang, tidak mampu, tidak mau mengampuni seseorang, kemudian kita terbangun jam 2 pagi, kemudian kita ingat kepada orang itu, apa yang kita lakukan? Maka pada saat itulah kita panggil dia, kita siksa dia dalam pikiran kan? Wah rasanya disiksa gitu dalam pikiran. Sementara orang itu sedang mimpi indah. Jadi sebenarnya siapa yang sedang berada dalam penjara? Sedang ada dalam penjara dan sedang disiksa oleh algojo, sebenarnya kita yang tidak bisa mengampuni. Orang itu sedang ketawa-ketawa. Orang itu sedang bermimpi. Tapi kita sedang disiksa oleh algojo yang bernama kebencian. Ketika Tuhan memerintahkan kepada kita, ampuni. Sebenarnya Tuhan ingin melepaskan kita dari siksaan dan penjara seperti itu. Nah, dan kalau kita mengampuni juga, kita akan semakin dewasa. Akan semakin dewasa. Coba lakukan. Kalau kita mengampuni, kita akan menjadi lebih dewasa, menjadi lebih kuat, menjadi lebih tahan banting. Dan itu adalah kedewasaan seperti Kristus. Jadi belajar untuk mengampuni, walaupun itu membutuhkan pergumulan, oke, ampuni saja. Oke, klik lagi. Mengapa mengampuni? Sebab ingat akan pengampunan yang pernah kita terima. Ingat kita ini diampuni loh. Kita ada di sini bukan karena baik. Saya ada di sini bukan karena lebih baik dari orang itu. Bukan. Saya ada di sini karena diampuni. Dan sekarang kita waktunya untuk mengampuni orang lain. Jadi mengapa kita mengampuni? Karena ingat bahwa saya pun diampuni dari hutang yang begitu besar. Kalau dia urusannya dengan saya. Dan saya tidak bisa ngapa-ngapain dia. Tapi dosa saya urusannya dengan Tuhan. Gawat itu. Tetapi Tuhan sudah mengampuni saya. Masakan saya tidak bisa mengampuni dengan urusan yang lebih kecil, jauh lebih kecil daripada urusan saya dengan Tuhan. Dan disitulah kita tahu bahwa
kita sadar bahwa aku sendiri sudah diampuni. Coba klik dan. Nah, kita seringkali ingin atau sedia, siap atau belajar mau mengampuni asal orangnya berubah. Tapi Tuhan Yesus, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Celaka enggak kalau Tuhan nunggu kita baik dulu? Waduh, ira. Sok aku ampuni engkau, tapi asal kamu tidak berbuat dosa lagi. Kapan? Dan kalau saja kita melakukan itu kepada orang lain, tidak menuntut dia menjadi sempurna dulu, tidak menuntut dia bertobat dulu, tetapi yang pertama Yesus lakukan adalah naik dulu ke atas kayu salib dan berkata, Bapa, ampuni mereka. Mereka enggak ngerti. Ih, cakep banget. Kalau kita punya hati seperti itu, ketika orang menyakiti hidup kita, kita berkata dia enggak ngerti. Dia tidak tahu bagaimana harus hidup. Bapa, ampuni dia karena dia tidak mengerti. Ketika dia berbuat dosa lagi, berbuat salah lagi, semakin kita tahu benar dia nggak ngerti apa-apa. Dan hati yang seperti itu tidak akan mudah dilukai. Hati yang seperti itu akan menjadi satu hati yang sungguh dewasa dan kuat. Kita ingin diampuni dan kita juga harus mau mengampuni. Oke, klik dan. Nah, oke, pengampunan adalah pemberian terbesar dari Tuhan. Apa yang kita minta dari Tuhan? Jangan dulu itu dan apa pemberian terbesar? Apa yang kita minta dari Tuhan? Kita ingin minta berkat kan? Ya, kita ingin minta berkat. Tapi sebenarnya pemberian terbesar dari Tuhan itu adalah pengampunan. Tanpa pengampunan, apapun nggak berguna kan? Tuhan beri semua hal kepada kita, hanya satu yang tidak, pengampunan. Buat apa? Jadi sebenarnya pemberian Tuhan yang terbesar adalah pengampunan. Yang lain-lain itu cuma bonus. Dasar yang terbesar adalah pengampunan. Ketika dosa-dosa kita dihapuskan Tuhan, tidak diperhitungkan Tuhan, dan kemudian kita hidup di hadapan Tuhan sebagai anaknya, itu adalah berkat yang terbesar. Kemudian ditambah dengan hal-hal lain. Nah sekarang saya ingin tanya, oke kita renungkan. Rela enggak kalau orang itu diampuni juga oleh Tuhan? Kalian punya satu orang seperti itu? Dan pikirkan, rela enggak? Kamu rela enggak kalau dia diampuni oleh Tuhan? Kadang-kadang kalau hati kita begitu benci, kita enggak rela loh dia diampuni. Ada orang datang ke pendeta. Oh, pendeta bla 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 dia nipu saya, dia gini begitu ya. Dan kemudian ketika itu si pendeta ngomong, "Oke. Terus gimana?" "Ya saya luka, saya benci dia." "Oke. Saya harus berbuat apa?" Si pendeta ngomong, "Ampuni dia, berkati dia." Sampai akhirnya setelah banyak ngomong gitu, setelah banyak bicara ke sana ke sini, akhirnya si orang ini berkata, "Oke Tuhan, Pak baiklah. Jadi saya harus berdoa mengampuni dia." "Betul, saya harus memberkati dia." "Betul." "Pak pendeta, mau enggak dampingi saya berdoa? Minta berkat, minta pengampunan buat dia." Dan kemudian pendeta bilang, "Oke, ayo kita berdoa bareng-bareng." Tutup mata. Sebentar Pak. Kalau saya minta ampun buat dia, kalau saya minta berkat buat dia, Tuhan kabulkan enggak Pak? Dan pendeta ini nanya, "Menurut kamu inginnya gimana? Kalau kamu berdoa minta pengampunan buat dia, minta berkat buat dia, kamu maunya gimana?" "Janganlah Pak. Jangan dikabulkan. Doa mah doa, tapi janganlah dikabulkan." Itu hati kita, sudah. Ya kan? Kadang-kadang kita mengampuni, tapi di sini mah enggak sebenarnya. Kita mengampuni untuk kepentingan kita. Nangkap ini? Benar nggak ngampuni dia? Ataukah kita mengampuni dia untuk kepentingan kita juga? Karena kalau aku tidak ampuni dia, aku tidak diampuni.
Dan karena itulah aku ampuni dia. Kenapa? Supaya aku diampuni. Kepentinganku sendiri. Ini liciknya hati. Bengkok. Tuhan tahu nggak? Semoga saja Tuhan tidak tahu, bukan? Bahkan ketika kita mengampuni pun, itu karena kita egois. Bukan benar-benar mau mengampuni dia. Makanya pertanyaan itu adalah, apakah benar kita mau, kita rela, kita bersyukur kalau dia diampuni Tuhan? Benar gak sih? Kalau itu benar, aku sungguh minta pengampunan buat dia. Dan itu dilakukan dengan tulus, maka kita tidak akan pernah terluka. Yes, benar. Tapi selama itu kita lakukan hanya untuk diri kita sendiri, kita tidak mengampuni dengan benar. Kita mengampuni hanya untuk diriku sendiri saja, supaya aku diampuni Tuhan, karena itu perintah. Tapi sebenarnya dalam hati kita tidak jujur. Yuk kita periksa. Tuhan kok berat-berat banget. Balik lagi kepada Tuhan Yesus. Seperti itulah dia mengampuni saya. Dengan segala ketulusannya. Dia naik ke atas kayu salib. Bukan karena dia ingin mendapat mahkota. Tapi karena supaya saya dan kamu diselamatkan. Bukan oleh maksud lain. Mari periksa hati kita. Apakah benar kita mau mengampuni orang itu? Dan kalau kita sungguh-sungguh mau mengampuni dia, lakukan seperti Tuhan Yesus melakukannya. Dan dia tetap menyebalkan dan tidak berubah. Lukas 17, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampuni dia. Tuh kan menyesal, coba lihat. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal. Engkau harus mengampuni dia. Matius. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata, bukan Petrus. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wow. Kalau Petrus bertanya seperti itu, pernah enggak kita nanya juga hal yang kurang lebih sama? Tuhan kata, Tuhan, dia udah keterlaluan. Berapa kali aku harus ampuni dia? 7 kali. 7 kali hebat kan? 3 kali aja udah luar biasa. 7 kali. Dan kemudian Tuhan berkata balik kepada saya. Tuhan nanya balik kepada saya. Seng, berapa kali aku harus ampuni kamu? 7 kali. Kita begitu egois. Kepada orang lain kita membatasi. Berapa kali aku harus ampuni dia, Tuhan? Kurang ajar kan? Katanya mau berubah, tapi datang seperti itu lagi. Katanya mau berubah, tapi datang menipu lagi. Berapa kali aku harus ampuni dia? Kita pasang target yang berat buat dia. Tapi ketika Tuhan nanya kepada saya, sayang, berapa kali aku harus ampuni kamu? Kira-kira kita harus jawab berapa kali? Berani jawab berapa kali? Saya tidak akan berani menyebut satu angka. Karena saya tahu siapa diri saya. Mungkin 70 kali, 7 kali pun masih kurang untuk saya.
untuk Tuhan mengampuni saya. Mungkin angka itu pun terlalu kecil buat saya. Tapi ketika seorang berdosa kepada saya, bersalah kepada saya 3 kali, saya langsung habis kesabaran. Tapi ketika Tuhan bertanya kepada saya minta sesuatu yang tidak terbatas. Bukankah ketika kita berdosa sampai bersekian kali untuk dosa yang sama, kita masih minta ampun kepada Tuhan. Oke? Jadi mengampuni seperti Tuhan Yesus itu kita perlu mengerti apa yang Tuhan sudah lakukan kepada saya, kepada kita. Dan kita belajar melakukannya kepada orang lain. Oke, klik. Berapa banyak pengampunan yang kita perlu berikan, itu sama banyak dengan berapa banyak pengampunan yang kita butuhkan. Ya. Dan di sini ketika saya disadarkan lagi, aduh Tuhan benar, harusnya saya punya stok yang banyak sekali mengampuni orang. Berapa banyak aku harus mengampuni orang lain, itu harusnya sama dengan berapa banyak aku perlu diampuni oleh Tuhan. Dan itulah yang harusnya kita lakukan. Oke, klik lagi. Kemudian, mengapa mengampuni? Ingat kepada kekekalan. Klik lagi. Semua yang kita alami, luka, sakit, kecewa, merasa ditipu, semuanya itu tentang kefanaan, bukan? Kenapa kita sakit hati? Pacar direbut orang. Itu kan sementara, itu fana kan? Fana. Nah, kita perlu ingat kepada kekekalan. Di mana nanti di situ semuanya akan selesai. Pacar diambil orang, selesai. Masa akan dibawa sampai ke surga? Enggak kan? Duit ditipu. Sekian ratus juta. Sampai kapan sih? Paling sampai 70 tahun, 80 tahun, kata firman Tuhan. Setelah itu selesai, kita pulang ke surga. Mau ditagih utangnya. Ngapain juga? Semua yang membuat kita terganjal di sini, itu semua kesementaraan kok. Kenapa sih kita mau menukar kekekalan dengan kefanaan seperti itu? Lebih baik lepaskan saja, bukan? Saya punya cerita tapi nanti akan terlalu panjang. Bagaimana kita harus merasa puas dengan apa yang kita lakukan saat ini. Nanti di kekekalan kita merasa puas. Aku bertindak benar pada saat itu. Ingat sekali, ingat. Ketika kita dihadapkan kepada satu posisi yang sangat mendesak untuk mengampuni atau tidak. Bergumul dengan begitu berat. Ingat satu hal. Aku ingin merasa puas tentang hal ini dalam kekekalan nanti. Ingat itu. Sehingga ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita tahu apa yang harus kita lakukan adalah aku ingin merasa puas dengan apa yang aku lakukan saat ini di dalam kekekalan nanti. Dan itu yang akan membuat kita bisa dan mampu untuk mengampuni. Sebab kita melihat kepada kekekalan, bukan kefanaan di sini. Pengampunan adalah hal yang akan sampai kepada kekekalan. Oke, klik lagi. Mengapa mengampuni? Berserah kepada Tuhan yang adil. Klik. Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hak Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ya biarkan Tuhanlah. Itu hak Tuhan. Kenapa hak Tuhan? Oh nanti Tuhan diampuni, enak aja. Kadang-kadang lebih baik aku yang jadi hakim. Nanti kalau sama Tuhan mah diampuni juga kok. Itu seperti Yunus kan? Yunus kenapa nggak mau berkhotbah kepada Niniwe? Percuma. Kayak diampuni ke Tuhan. Wah mungkin lah. Percuma lah khotbah, percuma. Kayak seperti itu. Jadi kalau diserahkan kepada Tuhan percuma, lebih baik aku dengan gaya Lamek.
Padahal sebenarnya pembalasan adalah hak Tuhan. Kenapa begitu? Karena dia adil. Artinya adil apa? Dia nggak pernah salah. Kalau kita melakukan pembalasan kita seringkali salah loh. Kenapa? Karena kita tidak tahu kenapa dia lakukan itu. Karena kita tidak tahu rencana Tuhan setelah itu. Karena kita tidak tahu rencana Tuhan dalam perkara itu. Dan kemudian kita lakukan pembalasan. Salah. Salah. Kalau kita percaya Tuhan itu adil, biarkan. Kalau ketidakadilan terjadi, biarkan. Kita percaya Tuhan adil kok. Dia akan meluruskan neraca yang bengkok. Biarkan saja Tuhan. Doain. Serahkan aja sama Tuhan. Ampuni dia Tuhan. Dan dengan mengampuni itu, kita sesungguhnya memberikan bola panas, kalau dalam tanda petik, ke kaki Tuhan. Iya tuh. Dan dia yang akan meluruskan neraca yang bengkok, neraca yang serong, dan timbangan yang berat sebelah. Orang berdosa bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Iya dong. Sehingga orang berdosa tidak bisa menebus orang berdosa. Dia harus tebus dirinya sendiri dulu dong. Mana bisa dia menebus orang lain? Karena itulah Tuhan Yesus disalib. Karena dia benar. Dan dia tidak perlu menanggung dosanya sendiri. Karena dia tidak berdosa. Dan dia bisa menanggung dosa orang lain. Kemudian, orang berdosa tidak berhak menghakimi orang berdosa juga. Dan kita tidak bisa menghakimi orang lain sebenarnya. Tidak punya hak. Karena saya sendiri harus menghadap penghakiman. Ini prinsip yang perlu kita miliki. Berserah saja kepada Tuhan yang adil. Oke, klik lagi. Oke, pengampunan yang tulus adalah pengampunan yang diberikan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Please remember, pengampunan yang tulus dan benar adalah pengampunan yang diberikan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Itu pengampunan. Kalau dia sudah layak menerima pengampunan, menjadi orang baik, ya beda cerita. Tapi pengampunan yang tulus, pengampunan yang murni adalah pengampunan yang diberikan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Jadi kalau ada orang yang begitu dikasebelen, orang yang begitu tidak tahu diri, orang yang tidak punya perasaan, pokoknya tidak layak untuk diampuni. Pengampunan yang tulus itu justru diberikan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Seperti saya. Apakah kita layak diampuni? No way. Dalam hal apa kita layak diampuni? Janji kita gombal, kesetiaan kita rapuh. Apakah kita layak diampuni? Enggak. Tapi dia mengampuni kita. Dan seharusnya seperti itulah kita mengampuni orang lain. Orang yang tidak layak diampuni. Mengampuni adalah sebuah kemenangan. Dan bukan sebuah kekalahan. No. Karena pengampunan itu begitu hebat. Maka sebenarnya mengampuni itu bukan kekalahan. Tapi mengampuni adalah sebuah kemenangan besar. Hebat sekali orang yang mau mengampuni orang lain. Itu adalah orang yang luar biasa seperti Tuhannya yang luar biasa. Saudara, hari ini yuk kita lihat diri kita berapa banyak perhitungan-perhitungan yang salah di dalam diri kita tentang mengampuni orang lain. Kita banyak ngitung, kita banyak nimbang, dan kita ukurkan dengan kepentingan diri kita sendiri. Dan kemudian kita tanda tangan surat pengampunan apabila sudah sesuai dengan kepentingan kita sendiri. Sore hari ini waktunya untuk kita periksa diri. Tuhan, ajar aku mengampuni seperti Engkau. Seperti Tuhan mengampuni. Bukan untuk kepentinganku, tapi sungguh-sungguh aku mengampuni dia supaya dia diselamatkan. Supaya dia dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan itulah pengampunan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Mari kita belajar untuk mengampuni seperti dia mengampuni kita. Supaya Bapa di surga berkenan dan kemudian mengampuni kita juga. Siapa di antara kalian yang sekarang ini masih belum melepaskan pengampunan terhadap seseorang? Mengapa? Bukankah itu
lebih banyak kita berhitung dalam diri kita. Tentang untung, tentang rugi. Tentang ego kita. Tentang kesombongan kita. Tapi mari hari ini kita menjadi seperti Tuhan. Yang dalam kehebatannya, yang dalam keperkasaannya, dia menjadi manusia serupa dengan hamba dan memikul dosa kita supaya kita diselamatkan. Amin. Saya berdoa, Roh Kudus menolong kita sore hari ini membuka nilai-nilai. Oke, tolong membuka hati kita agar kita dapat meneliti nilai-nilai pengampunan yang ada dalam hidup kita. Yuk kita berdoa. Ya datanglah kepada Tuhan sekarang. Mari datang kepada Tuhan. Kita akan periksa hati kita. Bagaimana sebenarnya sikap kita terhadap mengampuni orang lain selama ini. Mari kita belajar seperti Tuhan Yesus. Firman Tuhan sore hari ini, biarlah Roh Kudus menolong kita agar kita lebih dewasa seperti Yesus. Ya. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Satu hal ingin saya katakan, tolong pikirkan ini. Pengampunan seperti apa yang ingin kita terima, dan pengampunan seperti apa yang mau kita berikan kepada orang lain. Apakah pengampunan itu adalah seperti aku mengampuni orang lain, demikian biarlah Tuhan mengampuni aku seperti itu. Atau yang kedua, seperti Tuhan mengampuni aku juga mau mengampuni orang lain seperti itu. Yuk, memiliki hati yang lebar, yang luas seperti Tuhan. Memiliki hati yang mengasihi seperti Tuhan. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa, kita mau datang, buka hati di hadapan Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kami begitu egois, Tuhan. Kami hanya mau diampuni. Tapi kami begitu terbatas untuk mengampuni. Sempurnakan
kalian semua berdoa saat ini, mungkin kamu perlu ingat satu orang yang belum selesai dengan kamu di dalam hatimu. Kamu masih mengikat dia, kamu masih mengganjal dia, dan tidak membiarkannya pergi dari hatimu. Kamu mengikatnya dengan kebencian, kamu mengikatnya dengan hati yang terluka. Ya, sore hari ini bawa dia. Katakan, Tuhan ampuni dia. Minta pengampunan buat dia. Dengan tulus ampuni dia. Doakan dia. Ya lana masyakar. Tuhan ampuni dia. Terima kasih Tuhan. Lepaskan pengampunan. Itu artinya engkau melepaskan dirimu dari belenggu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh sangat bersyukur kepadamu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Nanti Kak Sani akan berdoa untuk kita semua. Ku mau seperti-Mu Yesus. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Sebab Engkau Allah yang terus setia mengasihi kami, bahkan mengampuni kami sampai hari ini. Tuhan, berkali-kali mungkin kami jatuh, berkali-kali mungkin kami gak mampu untuk bangun, tapi Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu ada di sana menghampiri kami. Tuhan selalu dengan setia mencintai kami. Tuhan, kalau hari ini kami masih menyimpan segala kepahitan, terluka terhadap orang-orang di sekitar kami, atau orang-orang yang mungkin dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan menolong kami, berikan kami hati yang benar-benar lembut untuk boleh mengampuni mereka. Tuhan, mungkin kami tidak akan pernah bisa melupakan kepahitan itu, tapi setidaknya kami memiliki hati yang bersih, dan kami memiliki satu komitmen yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin kami tidak melupakannya, tapi kami tidak lagi membenci orang itu, kami tidak lagi melukai hati kami, bahkan melukai mereka. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu malam hari ini. Biarlah Tuhan terus menjadi teladan kami untuk kami mengampuni orang di sekitar kami. Biarlah Tuhan terus menjadi pusat satu-satunya untuk kami melihat bahwa Tuhan mampu mengampuni kami dengan segala ketulusan-Mu, dan kami pun mau belajar akan hal itu Tuhan dalam hidup kami. Kau terus menolong hamba-Mu Kohokseng yang telah memberkati kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayannya berlimpah-limpah. Berikan hikmat-Mu lebih lagi, pengurapan-Mu, biar segala sesuatu pelayanan yang dia kerjakan Tuhan perbuat berhasil dan beruntung. Jadikan dia berkat, inspirasi, teladan bagi banyak orang. Dimanapun Tuhan tempatkan dia berada, berkati juga keluarganya, apapun yang dia sedang lakukan, apapun planning dia, Tuhan juga menolong di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Firman Tuhan telah mengingatkan kami. Kami percaya Tuhan, waktu kami diingatkan, kami mau belajar. Waktu kami ditegur bukan karena kami tidak bisa berubah, tapi justru karena Tuhan mau mengubahkan kami menjadi pribadi-pribadi yang sempurna di dalam Engkau. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya, amin. Silahkan duduk teman-teman. Kita akan mendengarkan news Teens pekan minggu ini. Hai guys, gimana firmannya hari ini? Pasti luar biasa ya. Terima kasih untuk Ko Hokseng yang sudah menyampaikan firmannya. Semoga Ko Hokseng diberkati selalu dalam segala pelayanannya. Nah, kami juga terus mendorong untuk teman-teman mengikuti Komsel dari kelas 8, 9, 10, 11, 12, dan mahasiswa. Nah, untuk teman-teman yang sudah mengikuti Komsel, jangan berpindah-pindah kelas ya. Tetap di Komsel itu dan mari kita saling mendoakan dan bertumbuh bersama dalam Komsel itu. Nah, hadiri juga online talk show ya dengan pembicara Ko Christopher Santoso pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 jam 6:30 via Zoom. Untuk link akan diinfokan lebih lanjut melalui WA Group atau via Instagram. Ajak juga teman-teman yang lain ya untuk mengikuti online talk show ini. Selamat untuk mempersiapkan ujian kalian juga ya untuk teman-teman kelas 9 dan kelas 12. Nah, dan untuk teman-teman yang sedang menjalani ujian, tetap fokus dan semangat ya. Tuhan pasti menolong. Kami juga terus mendorong bagi seluruh pengurus dan pelayan untuk dapat menghadiri SBP Sepakat Bersama Pekerja pada tanggal 19 Maret 2021 jam 7:30 malam. Mari terus saling mendoakan dan saling menguatkan dalam SBP itu. Youth and Teens juga sedang membuka perekrutan pelayan. Nah, bagi teman-teman yang rindu untuk melayani, silakan untuk mendaftarkan diri, baik mau itu dari pelayanan usher, multimedia, kameramen, singer, WL, sound, dan musik. Nah, kesempatan kita hanya sekali. Mari kita lakukan hidup kita untuk melayani. Nah, untuk teman-teman juga yang ingin mendaftar bisa hubungi Komarsel, Kodewe, atau bisa menghubungi pengurus yang ada di belakang. Sabtu depan kita ibadah rutin seperti biasa di tempat ini, hari Sabtu pukul 5 sore. Diharapkan tidak ada yang terlambat ya. Ajak juga teman-teman yang lain untuk dapat beribadah secara bersama-sama. Follow terus Instagram kita ya di Bethel Teens TSM untuk update info yang terbaru. Selamat malam minggu, Tuhan memberkati. God bless you. Sekali lagi terima kasih buat Ko Hokseng yang udah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini, sungguh diberkati. Teman-teman, thank you buat waktunya untuk terus boleh hadir di ibadah ini. Jangan lupa tetap mengikuti Komsel. Kalau bagi teman-teman yang belum Komsel, boleh menghubungi sekretariat gereja, boleh menghubungi Kak Sani, boleh menghubungi Cia Marlin atau PIC yang lainnya. Dan info lebih lanjut, teman-teman bisa follow Instagram kita, update-update terbaru boleh teman-teman lihat di sana. Sebelumnya ada teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini, boleh angkat tangannya. Oke, berikan tepuk tangan dong buat teman-teman yang baru hadir. Thank you. Kita tunggu minggu depan lagi ya. Mari kita semua bangkit berdiri. Setelah ini teman-teman boleh memberikan persembahan di belakang dan tetap jaga jarak, social distancing. Juga setelah ini dianjurkan untuk tetap pulang ke rumah masing-masing, tidak nongkrong gitu ya. Tapi kalau dengan terpaksa itu teman-teman yang atur sendiri protokol kesehatannya gitu. Jadi tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan kalian agar waktu kita bertemu siapapun kita tetap stay safe ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, kami sungguh bersyukur atas pertolongan Tuhan, kami terus masih diberikan kesempatan ibadah di tempat ini. Terima kasih buat anak-anak Youth Teens yang masih setia sama Tuhan. Mungkin Tuhan di luar sana ada banyak orang yang berlibur atau ada banyak orang yang mungkin sampai hari ini mereka tidak bisa beribadah dan kesempatan itu Tuhan kasih buat kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan itu dan bila kiranya dengan kesempatan ini kami terus boleh dengan setia kepada Tuhan, kami boleh terus dengan taat kepada Tuhan. Bila kiranya Tuhan malam ini Tuhan juga memberkati kami dimanapun kami berada. Sebentar kami akan pulang, Tuhan yang menyertai sepanjang perjalanan kami.
Engkau memberkati semua anak-anak yang hadir di tempat ini. Engkau juga memberkati keluarga mereka, kedua orang tua mereka, apapun yang mereka pekerjakan. Biarlah kiranya Tuhan berbuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan terus menolong kami dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya. Tuhan juga memberkati studimu, Tuhan memberkati masa depanmu, Tuhan berkati setiap langkah yang Engkau lakukan. Dan Tuhan yang pimpin apapun yang teman-teman lakukan dalam hidup kalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Thank you semuanya. Selamat malam minggu. Tuhan memberkati.